Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkaan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi. Dengan bunyinya, ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang-orang memuji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari, dan menganugerahkannya kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Refren, mulialah Allah penyelamatku. Mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada semua orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya, untuk selama-lamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daud dipilih dari antara orang-orang Israel dan diberi berkat oleh Tuhan menjadi raja. Ia memimpin rakyatnya dalam nama Tuhan dan senantiasa menyanyikan mazmur pujian untuk memuliakan Allahnya. Begitu juga Yohanes yang tetap berpegang pada kebenaran, meskipun ia harus mempersembahkan nyawanya untuk itu. Yohanes memuliakan Tuhan dengan darahnya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun diajak untuk memuliakan Tuhan dengan banyak cara. Kegembiraan adalah salah satunya. Dan kita diminta untuk tidak memberi tempat pada keluhan dan juga mengasihani diri sendiri terlalu berlebihan. Kita justru ingin mengajak banyak orang untuk memuliakan Tuhan dengan penuh kegembiraan. Dan dengan demikian kita pun dengan berani membela kebenaran dengan bijak dan adil.
Dan inilah pesan menjadi saksi dan utusan Tuhan.